Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Evita Dwi Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 13 Mataram. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Petani harus merawat, memberi air, menyiangi gulma dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan banyak lagi. Masih ingat trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya guru harus memberi contoh dan panutan pada anak didik. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didik. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menetapkan asas trikon, yakni kontinuitas, yang artinya tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergensi, yakni pendidikan harus memanusiakan manusia, serta konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan murid. Sehingga sebagai guru kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan kodrat yang dimiliki, dengan tetap memperhatikan tripusat pendidikan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari pertama, orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak dalam keluarga. Yang kedua, karena keterbatasan dalam mendidik anak di rumah dan akhirnya proses pendidikan juga dilaksanakan di sekolah. Dan yang ketiga, masyarakat akan menjadi fasilitator dan kolaborator bagi anak didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Alasan kontekstual penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan zaman sekarang. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya yang selalu bergerak tak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan pendidikan, bersifat dinamis, tidak boleh statis, perubahan itu kekal. Sehingga sebagai pendidik kita harus menjadi teladan bagi murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak kepada murid dengan membangun kekuatan semangat, motivasi, mengembangkan bakat minat sesuai dengan potensinya. Guru juga harus menuntun sebagai among murid sesuai kodratnya. Dapat dilakukan melalui kegiatan pembiasaan. Guru harus memahami karakter murid dengan memfasilitasi keberagamannya, serta guru harus memahami tujuan pengajaran dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, dengan memahami dan menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kritis kreatif inovatif,
untuk mengembangkan ide sesuai minat dan bakatnya. Selain itu juga selalu menyesuaikan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun, masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal, metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan zaman dan karakteristik murid. Dengan metode teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan penuh dalam mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Di sekolah saya telah menerapkan kegiatan penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan pagi yang dimulai hari Senin sampai Sabtu, seperti upacara bendera, odol Quran, one day, one lembar Quran, selalu, senam, dan lagu-lagu, baik lagu nasional maupun lagu daerah, gembita, gerakan, membaca dan bercerita, serta imtak. Selain itu, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah, maka sekolah kami telah melaksanakan kegiatan Sabtu Budaya dengan serangkaian kegiatan seperti Begawe Adat Sasak, Begibung, Market Day dengan menjual jajanan khas Sasak, serta pagelaran seni. Sekolah kami juga menerapkan ekstrakurikuler pramuka dan tari rudat sebagai bentuk penanaman karakter sesuai dengan bakat minat anak. Guru dalam mewujudkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara menerapkan secara kontekstual pembelajaran aktif dan menyenangkan berpihak pada murid. Melalui pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan teknologi, permainan, ice breaking di sela-sela pembelajaran, serta pembelajaran yang memadukan cipta karsa sehingga menciptakan karya. Tentunya terdapat tantangan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi anak didik dalam mengikuti program-program sekolah, serta kemampuan guru belum menyeluruh memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya yakni menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Guru juga harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilannya, serta guru tidak boleh bosan memberikan contoh teladan yang baik pada murid. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.